Teman-teman semua, salam. Salam. Kita dapat kesempatan istimewa. Jadi saya bersama Pak Agus dan Ibu Lydia, ya, jadi co-founder dari GPT Infrastone, di mana beliau ini banyak mengajari saya, ya, baik dalam bisnis maupun ilmu kehidupan. Jadi kita belajar juga yuk, ya. Oke, Pak Agus, cerita dong kira-kira sejarah dulu deh. Sejarahnya gimana sih perjuangannya, Pak Agus? Saya terharu waktu dia cerita itu dulu. Sejarah mulai dari mana nih, Bro Irwan nih? Mulai dari mana dulu nih mulainya nih? Kapan saya harus mulai ceritanya nih? Benar-benar pas menyentuh batu deh berjuang. Jadi kalau mulai cerita dari awal menyentuh batu tuh saya memang bekerja dulu, Bro. Iya. Bekerja, ya istilahnya saya bekerja sekaligus saya juga di situ juga sebagai partner lah gitu, Bro. Oke. Sebagai partner dengan beberapa teman gitu, Bro. Jadi kami menjalani pekerjaan itu kira-kira mungkin 4-5 tahun lah gitu, Bro. Tahun berapa itu? Itu kami mulai tahun 2002. Sudah sama Bu Ibu dong, barengan waktu itu? Saya pada saat mulai saya belum kenal. Oh, belum kenal? Saya bekerja 1 tahun lebih baru saya mengenal. Cinlok. Oh, enggak dong. Jadi Itu kalau masalah cintanya enggak cinlok, itu melalui saudara lah gitu. Itu kan mulai pasangan ya. di Cisya mungkin gitu. Cisya. Siti Nurbayang. Aduh. Pas ya. Ayo Pak, itu. Oke. Lanjut. Jadi kalau cerita batu dulu ya, Bro, kita akhirnya saya bekerja, jalani pekerjaan, saya kenal calon istri dulu, masih calon istri, Pak, ya, sudah kenalan, pacaran singkat, sampai akhirnya kita menikah. Istri saya membantu tapi dari rumah, Bro. Oke. Dari rumah. Jadi mereka kan berbelakang layar, dia tidak masuk dalam struktur organisasi tapi bantu di rumah. Kan kebetulan kan istri ini kan memang backgroundnya dulu kan di bidang ekspor. Jadi kalau import kan nggak beda jauh lah, Bro. Istilahnya gitulah, bantu dari rumah. Sampai kira-kira mungkin 3 tahun 4 tahun lah di rumah terus lah. Jadi kalau belanja apa kita ajak apa, karena kan kalau saya kan keterbatasan bahasa Inggris, kalau istri saya kan lebih jago lah pokoknya gitu loh. Gitulah. Gitu ya kira-kira ya. Itu sih, Bro. Terus sampai kita suatu ketika ya ada mungkin sedikit pergesekan lah, beda pendapat sama teman-teman tuh, akhirnya ya udahlah kita dengan baik-baik kita akhirnya masing-masing jalan sendiri gitu. Beda kreativitas. Iya, akhirnya beda kreativitas gitu lah, Bro. Ya dengan yang saya syukuri adalah kita berpisah dengan baik-baik gitu, Bro. Sampai sekarang kami berempat itu masih berteman lah istilahnya, meskipun kita udah masing-masing, kami masih berteman dengan baik sampai hari ini dengan partner-partner saya dulu. Nah, dulu di awal itu waktu bekerja sama itu apa? Kita belum mendirikan sebuah toko atau bagaimana? Kami punya toko waktu itu, ada toko ya. Kota? Di kota, Pinangsia. Pinangsia. Di Pinangsia. Kita Pinangsia. Kita Pinangsia. Terus? Ya, kita juga punya tempat dulu, gudang saya masih jauh, Bro, dulu di Pantai Dadap, Perancis. Pantai Dadap, oke. Ya. Itu tempat, pokoknya tempat yang orang ke sono segen lah pokoknya gitu. Ya, itu terus kita di sana 2 tahun. Ya. Akhirnya pada saat kita ada sedikit profit dari usaha itu, kita membeli tempat di tempat saya yang pertama, gudang yang pertama. Mungkin Bro Iwan pernah mampir ke tempat yang pertama ya. Masih di daerah Karanggan. Jadi teman-teman ini kita di daerah Karanggan ya. Karanggan. Betul. Artinya dekat, kalau exit tolnya Gunung Putri Karanggan ya. Betul. Dekat tol apa ini ada di Golf apa namanya? Jagorawi Golf. Cuma dekat gitu, keluar tidak ke kiri kira-kira mungkin sekitar 200 meter ya. Betul. Adanya di kanan jalan ya. Ya. Nah, dalam perjalanan itu memang dari awal sudah menekuni memang batu-batu marmer, granit, apa memang dari India atau campur dari awalnya? Nah, kalau dari awal kami masuk dari China, dari Turki, dari Italia, ya pada waktu masih partnership Spain juga, waktu partnership kita memang masuk dari banyak negara gitu. Banyak negara. Pak Irwan. Jadi setelah kita tadi saya bilang tadi saya jalan sendiri.
tahun 2008 saya baru fokus ke barang India. Itu juga ada sebabnya, karenanya bro. Kenapa itu? Ya, jadi karena kita mikirnya sederhana aja sih. Saya sama istri saya mikirnya sederhana bro. Gimana nih kita dengan dana yang terbatas, kita bisa mulai suatu pekerjaan nih. Baik. Gitu bro. Jadi kita mulai dengan warna hitam dan warna merah aja dulu. Letaknya itu dari dulu. Itu ya, kalau gitu bro. Bener Bu. Ya betul, hitam dan merah. Jadi kalau hitam merah itu kalau bicara di dalam dunia granit, ada yang hitam itu berarti granit Nero Assoluto dan teman-temannya ya. Ada Nero Impala, ada Nero apa Jet Black dan Jet sebagainya. Black, wah, macamnya Betul banyak banget dah pokoknya Kalau dah. merah, Kalau merah, apa yang diwakili ya? infrared aja udah, sama red multicolor. Tapi saya waktu itu masuknya hanya infrared aja. Imperial Red. Saja. Kenapa? Lebih murah atau gimana? Atau Karena lebih mahal? simple, pemikiran dari lebih umum. Ya. Oh, jadi sasarannya lebih umum. Oke, teman-teman. Jadi Barang umum. ambil posisi, kalau dalam hal kita belajar dari Ibnu Agus, kita ambil yang umum dulu. Yang dibutuhkan umum, artinya kesempatan untuk menjualnya lebih banyak. Betul. Walaupun mungkin secara profit mungkin lebih kecil. Ya. Betul. Tapi bisa banyak. Prinsipnya betul, Betul. ya? Betul. Menarik ini. Betul. Ya, jadi titik awal di situ. Dan mulainya kita dari negara mana nih? Dulu kita negara impor dari banyak negara, bro. Iya. Tapi karena kita punya kedekatan Ya. dengan orang kita yang di India, kita punya kedekatan secara batin gitu, kita mulai dari India aja deh. Nah, itu pemikirannya simpel, nggak neko-neko gitu mikirnya. Jadi ya udah kita mulai gitu. Kebetulan partner kita juga lagi mulai bisnis sendiri, saya mulai bisnis sendiri, udah kita mulai titik awal Itu situ. berarti ya. Makanya sempat mereka bilang, partner saya di India bilang sama saya waktu ketemu, God send you to me katanya gitu. Ah, dia bilang gitu. Ada X factor seperti itu yang Ada Anda X factor. gitu. Betul ya? Betul. Gitu. Jadi kita meyakini memang X factor tadi ya, Bro. Ya, itu sudah, ya memang sudah jodohnya. Udah klik. Klik, Ya. sama dia. udah klik gitu. Iya, seperti bapak dan ibu kan sudah jodohnya nah ya. Nah, kita ke Puji ibu dulu Tuhan. sebentar. Bu Lydia. Bu Lydia tadi saya ceritanya agak kaget loh. Kalau bahasanya masih justru pertemuannya saya pikir tadi cinlok gitu ya, cinta lokasi. Ternyata boleh dibilang ini zaman Siti Nurbaya masih ada ya Bu ya. Ya, zaman Siti Nurbaya tapi lebih modern Lebih modern. ceritanya, Pak. Waktu ketemu Pak Agus saya pengen tahu apa kesannya Pak Bu. Pertama kan, boleh kan Bu? Ini lebih Lebih personal nih. apa personal. Dilihat Pak Agus tuh kayak apa sih? Waktu tinggi besar ke Rembo gitu atau gimana gitu? Apa ya? Menurut saya tuh dia tuh gigih gitu orangnya, Pak. Gigih, firm, orangnya firm. Ya, nggak main-main lah. Istilahnya waktu saya lihat tuh nggak main-main. Kita juga saat itu kita kenal kan umur kita udah nggak muda-muda lagi gitu, bukan anak-anak gitu loh Pak Iya, istilahnya. iya. Jadi ya otomatis kita bisa menilai lah Pak. Dari situlah keputusan diambil. Luar biasa. Aman bro. Tapi ini serius kan Bu, bener ya, Bu? Serius, ya benar. Keren. Tapi cocok saya. Emang pesan pertama dari Pak Agus itu memang benar-benar apa ya? Gigih dan luas Bu ya. Ya, betul. Slow dan ibarat kayak ya, padi yang menunggu. betul. Itu yang sekarang saya Sopan santun ya Pak ya, kalau saya bilang santun. Baik. Nah Ibu membantu Pak Agus. Itu saya melihat Ibu itu begitu. Sehingga saya itu melihat kalau Pak Agus itu identik ya dengan Bu Lydia. Yang saya tangkap. Gak pernah saya bayangkan Pak Agus itu sendiri gitu loh. Selalu ada, pasti ada Bu Lydia. Seperti itu yang saya tangkap ya. Boleh tahu, ini supaya saya pribadi dan mudah-mudahan juga teman-teman. Apa sih Bu resepnya kok bisa menjalankan suatu bisnis bersamaan itu? Gimana Bu? Boleh belajar. Kita buat suatu komitmen aja Pak. Jadi suatu komitmen bahwa di dalam pekerjaan kita betul-betul status bekerja. Jadi apa yang jadi porsi Agus, apa yang jadi porsi saya, masing-masing, dan masing-masing kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi tetap dalam suatu pekerjaan kita profesional, seperti itu Pak, supaya tidak ada gesekan yang konflik of interest di mana kita walaupun pasangan suami istri, tapi di dalam pekerjaan kita adalah sama-sama karyawan, istilahnya seperti itu Pak. Pekerja di dalam perusahaan ini gitu. Sebenarnya rumusnya simpel ya, jadi benar-benar profesional. Tapi memang saya tuh ngalamin dia walaupun saya belum secara penuh bekerja sama dengan istri. Gesekan itu kadang ada aja loh.
Kadang hal-hal sepele yang kadang bilang yang boten-boten baik gitu ya. Betul. Iya. Kalau lagi sensi. Betul. Gimana mengatasinya, Bu? Ya, kembali lagi Pak ke prinsip kita, Pak. Prinsip. Memang kita berprinsip bahwa kita bekerja, kita sebagai profesional. Udah itu aja. Apa yang kita sudah Iya. pernah lakukan sebelumnya, pengalaman kita itu yang kita jalankan, Pak. Ada masukan dari Pak Agus? Kami bersyukur, Bro. Iya. Kami bersyukur bahwa kami berdua ini dulu sama-sama pernah bekerja di perusahaan orang, jadi sebagai karyawan. Tapi nggak Kami sama berdua. kan? Berbeda. Berbeda. Ya, beda kota, beda perusahaan, ya beda bisnis. Bahwa Ya. itu adalah proses, jadi proses kami ini digembleng gitu, Bro. Digembleng sama perusahaan bos-bos kami yang terdahulu. Jadi masalah kedisiplinan, Baik. juga masalah terutama disiplin sih. Ya. Terutama disiplin. Jadi kebetulan saya juga dapat dulu pimpinan perusahaan yang strict gitu Ya. semua. Jadi kita menghindari konflik of interest tadi. Jadi pada saat kami berdua memulai pekerjaan bersama-sama, kami udah terbiasa gitu, Bro. Iya. Udah terbiasa kerja ikut orang digembleng itu kalau kerja profesional gimana sih gitu loh. Jadi kita coba kita terapkan dalam, meskipun kita perusahaan istilahnya suami istri, tapi kita berusaha untuk profesional. Itu kami bersyukur lah. Kami dulu pernah kerja ikut orang gitu, Bro. Itu syukur satu hal yang benar-benar berharga, pengalaman berharga buat kami berdua. Luar biasa. Nah, Intrasno sendiri atau Pak Agus sendiri jadi memang dikenal sekali di kalangan pemain marbon granit. Bahkan kalau kita ngomong fair, beliau ini justru banyak mensuplai untuk toko-toko atau untuk para istilahnya apa ya, ke distributor berarti ya, Bro Agus ya. Ya, kami lebih banyak supply ke selain toko, kami juga ke pemain istilahnya kontraktor, tapi yang spesialisnya di bidang marmer dari granit, Bro. Iya. Ya, dan juga beberapa aplikator atau mungkin tukang-tukang marmer granit juga cukup banyak datang ke tempat kami. Selain itu yang di luar perkiraan kami nih, Iya. bahwa belakangan ini banyak, maaf nih, Bro, jadi banyak orang-orang yang pengrajin makam. Pengrajin makam. Wah, ini menarik nih. Pengrajin makam yang datang ke tempat kami. Ada hubungan dengan ini nih, mungkin pandemi nih, blessing in disguise, berkah malah jadi Saya nggak berani ngomong, tidak berani ngomong sampai itu, mungkin iya. otomatis ini jadi ya. Gitu, Bro. Tapi maksudnya kami Iya. punya segmen pasar yang memang kecil tapi unik ini, Bro. Jadi memang mereka Unik malah, udah unik. unik dalam arti mereka tuh cocok dengan kami, itu cocok dengan produk kami ya. Iya. Itu cocok. Memang saya ada masuk satu item barang Nero ya, Bro bilang Nero tadi yang begitu banyak. Saya punya item Nero yang khusus untuk supply mereka yang orang-orang makam ini. Wah, Ya, mana? mereka fanatik terhadap barang ini gitu, Bro. Fanatik gitu. Jadi trennya juga baru-baru ini kan? Betul, baru-baru ini. Ada, anggaplah 2 tahun, 3 tahun kemarin. Betul. Betul. Ya memang tadi terhadap suatu peristiwa ada aksi, ada reaksi, ada Ya. hubungan-hubungannya. Baik. Baik teman-teman, jadi sekali lagi sebelum kita keliling kita akan lihat dulu batu-batu ini seperti apa, termasuk tadi hitamnya yang khusus ini. Saya perlu tekankan lagi bahwa Intrasdom ini memang suatu tujuan kalau kita mau mencarikan marmer granit yang kondisi baik dengan harga yang benar-benar bersaing. Karena beliau sebagai importir langsung dan memang punya prinsip dari di awal. Beliau memang kayak sasarannya hal barang yang umum, walaupun sedikit tapi boleh bilang menghasilkan banyak, jadi otomatis harganya memang sangat bersaing ya. Boleh menjadi bahan referensi buat teman-teman semua, baik dari teman-teman yang arsitek, yang kontraktor atau owner, silahkan ya. Nanti kita ada Instagram ya? Instagram ada? Ada ya? Ada. Silakan. Baik, kalau gitu kita sekarang belajar ya ke batu-batunya. Oke, ya? siap. Oke, ayo Siap. kita mulai teman-teman. Oke. Let's go. Let's go. Ini mungkin ya. Oke, yang mana biasa silakan bro. Tapi ini bagus nih bro. Apakah ini? Ini kita bilang adalah Nero Assoluto. Iya. Finishnya adalah leader finish. Wih, ini Leader finish, bro. Jadi seperti bro bilang tadi adalah kulit jeruk ini, bro. Kulit jeruk. Ya, aplikasinya kan kebanyakan mereka untuk tangga, Oke. teras, pool deck misalnya, lebih ke eksterior loh. Tapi beberapa arsitek muda zaman sekarang, mereka juga aplikasikan yang permukaannya kasar untuk di dalam rumah, bro. Beberapa, bro, yang saya pernah alami begitu.